hari ini kita akan memulai pelajaran biologi. Materi yang kita bahas hari ini adalah sel dan kehidupan. Adapun submateri yang kita bahas mengenai sejarah penemuan sel, teori sel, serta komponen kimiawi sel. Kita akan membahas tentang sel meliputi sejarah, teori, dan komponen kimiawi sel. Istilah sel telah kalian temui di kelas 10 pada materi ruang lingkup biologi. Pada materi tersebut dibahas tentang tingkat organisasi kehidupan, di mana dimulai dari yang paling kecil yaitu sel, lalu membentuk jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Sejarah penemuan sel. Sel pertama kali diamati oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Pada saat itu, Hooke mengamati sel gabus dari dinding tumbuhan yang telah mati. Dari pengamatannya, Hooke menemukan adanya ruang kecil kosong pada sayatan sel gabus tersebut. Selanjutnya, ruang kecil kosong tersebut diberi nama sel, atau pada saat itu dia sebut selula, yang artinya kamar-kamar kecil. Perkembangan penemuan tentang sel mendorong berkembangnya persepsi tentang sel. Dari sinilah kemudian lahir teori-teori tentang sel. Berikut adalah beberapa teori tentang sel. Yang pertama, teori sel yang dikemukakan oleh Jacob Schleiden dan Theodor Schwann. Pada tahun 1839, Schleiden, ahli botani berkebangsaan Jerman, mengadakan pengamatan terhadap sel tumbuhan. Dan pada waktu yang sama, Theodor Schwann melakukan pengamatan terhadap sel hewan. Dari pengamatan mereka, akhirnya mereka berkesimpulan bahwa sel merupakan unit dasar kehidupan dan setiap makhluk hidup tersusun atas sel. Teori kedua yaitu yang disampaikan oleh Félix Dujardin. Félix beranggapan bahwa bagian penting dari sel hidup adalah cairan sel yang sekarang disebut protoplasma. Teori yang ketiga yang disampaikan oleh Johannes Purkinje. Johannes Purkinje adalah orang pertama yang mengajukan istilah protoplasma untuk menamai bahan embrional pada sel telur yang saat ini kita sebut sebagai cairan sel. Teori sel selanjutnya yang disampaikan oleh Rudolf Virchow. Virchow berpendapat bahwa sel berasal dari sel sebelumnya atau omniselula aselula. Semua sel berasal dari sel sebelumnya. Teori selanjutnya disampaikan oleh Robert Brown. Robert Brown adalah seorang ahli biologi Skotlandia. Pada saat mengamati sel pada tanaman anggrek, ia menemukan benda kecil terapung dalam cairan sel tersebut, yang selanjutnya ia sebut nukleus. Ia berpendapat bahwa nukleus mengatur segala aktivitas di dalam sel. Teori sel yang terakhir yaitu yang disampaikan oleh R. Starberger, yang menyatakan bahwa setiap inti sel berasal dari inti sel sebelumnya melalui proses pembelahan sel. Dari semua teori-teori sel tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Selanjutnya kita akan bahas komponen kimiawi sel.
Komponen kimiawi sel yang pertama yaitu air. Air adalah penyusun terbesar tubuh makhluk hidup. Fungsi air di dalam sel yang pertama adalah sebagai pelarut dan media difusi yang baik untuk segala proses metabolisme di dalam sel. Kita ketahui bahwa air bersifat sebagai konduktor, sehingga mempermudah terjadinya semua reaksi kimia di dalam sel. Fungsi selanjutnya yaitu untuk menyeimbangkan kadar pH cairan sel sehingga metabolisme berjalan dengan baik. Komponen kimiawi kedua yaitu karbohidrat. Fungsi karbohidrat adalah sebagai sumber energi bagi sel, lalu sebagai komponen penyusun inti sel, serta komponen pembentuk membran dan dinding sel. Komponen kimiawi yang ketiga yaitu protein. Protein ini berfungsi sebagai enzim, komponen pembentuk membran sel, alat transportasi pada sel, pembentuk antibodi, komponen hormon, dan sebagai sinyal sel. Komponen kimiawi selanjutnya yaitu lemak. Lemak berfungsi sebagai komponen utama membran plasma, lalu membentuk hormon dan pembentukan vitamin. Komponen kimia sel yang kelima yaitu mineral yang berfungsi dalam pemeliharaan fungsi sel dan kerja metabolisme, pengaturan kerja enzim, serta menjaga keseimbangan asam dan basa di dalam sel. Dan komponen kimia sel yang terakhir yaitu asam nukleat. Di dalam sel, asam nukleat yang sering kita kenal dengan kata DNA dan RNA berfungsi sebagai pembawa faktor genetika yang akan diturunkan kepada keturunan selanjutnya, lalu juga sebagai koenzim, berfungsi juga sebagai pembawa energi dan pengatur biosintesis protein di dalam sel. Kalian telah menyimak paparan materi tentang sel. Ibu harap kalian bisa memahami paparan materi yang telah Ibu sampaikan. Minggu selanjutnya kita akan berlanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih telah menyimak paparan materi ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.